Hai, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat adat Bali yang ada di Jakarta. Dan kita ingin mendengar cerita tentang kehidupan masyarakat Bali yang ada di Jakarta. Ikuti saya. Saya Nyoman Adiarta, kebetulan saya diminta untuk ngayah sebagai Ketua Banjar Jakarta Utara. Jadi untuk di wilayah DKI Jakarta kita terbagi atas 5 banjar, 5 banjar yang terdiri dari Banjar Jakarta Utara yang mewakili kota administratif. Jadi kota administratif Jakarta Utara, Banjar Jakarta Utara. Kota administratif Jakarta Pusat, Banjar Jakarta Pusat. Ya. Itu khusus DKI. Sedangkan di wilayah luar DKI itu ada Banjar Bekasi, Banjar Depok, Banjar Bogor. Gitu. Tapi khusus di DKI ada satu tingkat level di atas namanya Sukeduke DKI. Sukeduke ya, di atas banjarnya, yang menaungi banjar-banjar yang ada di DKI namanya Sukeduke DKI. Nah, kita berbicara mengenai banjar-banjar itu salah satunya adalah cikal bakalnya kan di utara ya. Dulu mungkin belum istilahnya banjar. Jadi kalau kita ini kan menyangkut juga masalah sejarah. Jadi umat khusus yang di Banjar Jakarta Utara itu para orang tua kita tuh dulu kebanyakan dari TNI Polri. Ini sesuai dengan sejarah waktu pembebasan Irian Barat, Irian Jaya berarti ya, Irian Jaya. Dulu banyak orang Bali yang mau kirim ke sana untuk ikut bertempur lah gitu ya. Nah untuk ke sana harus melalui Jakarta dulu. Nah pada saat Jakarta situasi ternyata sudah berubah, misalnya sudah merdeka lah. Tetap para orang tua kita ditempatkan tetap di Jakarta. Di Jakarta dulu masih pada bujang-bujang. Nah, setelah bujang penempatan di sini, ya udah mereka berkeluarga, ada yang mendapat istri orang sini, ada yang dari Bali. Nah, terus berkembang. Nah, pada saat itu khususnya di Jakarta, kita belum punya tempat ibadah atau pura. Apalagi jangankan pura sebagai tempat ibadah, kita tidak memiliki tempat pemakaman khusus untuk orang Hindu. Sehingga pada suatu saat sekitar tahun 60-an ada anak-anak para orang tua kita meninggal. Nah, sulit kan? Mau dibawa ke Bali prosesnya lama. Akhirnya mau dikubur lah. Dikubur kita belum mendapat tempat. Sehingga kita meminta kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Jakarta Utara, untuk ada lahan untuk orang Bali, khususnya Hindu. Maka dapatlah kita lahan di Cilincing, namanya di Pura Dalam. Mungkin belum pernah sana. Itu yang pertama ya Pak ya? Itu yang pertama. Tahun berapa itu Pak kira-kira? Itu tahun awal-awal tahun 60-an. Ya mungkin ya tahun mungkin 63, 65. Jadi khususnya umat Hindu itu erat kaitannya dengan pura sebagai tempat ibadah kita. Karena begitu kita membuat atau mendirikan suatu bangunan suci, yaitu pura, harus ada yang pengempon. Jadi untuk di Banjar Jakarta Utara, kita mengempon 2 pura, yaitu Pura Dalam dan Pura Segara. Keberadaan Pura Dalam dan Pura Segara ini erat kaitannya dengan proses-proses fitriyatnya, yaitu dan selain Pura Dalam dan Pura Segara, di 5 wilayah DKI ini sudah ada puranya. Jadi di timur ada 4 pura, selatan ada 4 pura, pusat ada 1 pura, dan di Jakarta Barat ada 1 pura, dan pura di utara ada 2 pura. Berarti yang pertama sejarahnya di Jakarta Utara nih Pak ya? Di utara, di Pura Dalam. Itu selang beberapa tahun, 1-2 tahun, itu baru di Pura Cijantung, di Asrama Kopassus. Dan di
Pura Cijantung, Pura Romangun. Jadi mengenai konsep kita Trikayangan, ya kalau di Bali kan kita mengenal Pura Dalam, Pura Desa, Pura Puseh. Jadi untuk yang Pura Dalam berada di Cilincing, Pura Desa itu di Rawamangun, dan Pura Puseh itu di Cijantung. Oh ya. Nah, sekarang kita berada di Pura Segara. Ini Pura Segara pada awalnya kita mendapat hibah dari Yayasan Daya Besar, yaitu yang menaungi krematorium Daya Besar. Ini pertama kali dibangun atas inisiator dari TNI AL. Itu ini mulai di awal-awal tahun 1990-an dan ngentek linggih itu tahun 92 ya, tahun 92. Jadi sudah hampir 28 tahun mengadopsi di Bali. Nah, jadi ada banjar-banjar dan ada tempek-tempek juga. Masing-masing banjar memiliki tempek. Nah, tempek ini tidak seperti di Bali. Kalau di Bali kan sesuai dengan tempek barat, tempek timur. Nah, khususnya di Jakarta Utara erat kaitan emosional. Jadi di sini ada tempek Airut yang karena latar belakangnya polisi. Gitu. Ada tempek Koterem yang latar belakangnya karena angkatan darat. Ada tempek PJKA, polisi jawatan kereta api. Ada juga berdasarkan wilayah, ada tempek Sampur, ada tempek Cilincing, ada tempek Kelapa Gading, Podomoro. Jadi sifatnya fleksibel. Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Swastiastu, Om Anobadrah Katalwa Wiswasta. Pertama-tama tiang ucapkan Pengastungkara tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terhormat Jero Mangku yang ditiang wangikan, kemudian yang terhormat juga Ketua Banjar Bapak Nyoman Dr. Nyoman Adiarte. Kemudian saya sendiri kedudukan di Banjar Jakarta Utara adalah sebagai penasehat, karena saya sudah senior, sudah hampir 3 periode mengabdi sebagai salah satu pengurus. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena kita di utara tuh ada Parisade, Majelis Keagamaan, kemudian ada Banjar, Majelis Keagamaan, termasuk juga pelaksana sebagai sosial. Nah, saya sekarang selaku anggota FKUB yang mewakilin Parisade Jakarta Utara untuk di Jakarta Utara. Nah, perlu saya sampaikan, keanggotaan FKUB itu forum komunikasi umat beragama, forum kerukunan ya maaf, forum kerukunan umat beragama itu terdiri dari 6 majelis agama. Satu adalah dari MUI, beliau semuanya ada 11 orang. Kemudian ada dari Katolik, beliau itu ada 2 orang. Kemudian dari Buddha ada 2 orang. Dari Protestan ada 1 orang. Dari Parisade, Hindu ada 1 orang, dan dari Konghucu ada 1 orang. Jadi jumlahnya itu ada 17 orang untuk tingkat wilayah. Nah, kalau untuk tingkat DKI ada 21. Nah, itu fungsi-fungsinya tidak perlu saya sampaikan di sini. Yang penting organisasinya ini karena sangat panjang. Tadi saya menambahkan sedikit selaku penasihat ya, termasuk dia ini. Kegiatan keorganisasian kita umat Hindu yang ada di luar Bali, khususnya menganut namanya Desa Kalopatre. Itu adalah semboyan kita Desa Kalopatre, yaitu ada tempat, ada waktu, dan keadaan. Jadi melaksanakan sesuatu di luar Bali, itu kita menyesuaikan. Jadi agama Hindu kita itu sangat fleksibel sekali. Karena di dalam melakukan suatu namanya kita mempunyai yang disebut dengan Panca Yajna, terutama yang sering kita lakukan adalah Dewa Yajna.
manusianya dan fitriyatnya. Kalau dewayatnya adalah persembayangan kepada yang kuasa, termasuk di pura-pura. Kemudian ada juga yang tadi manusianya ya seperti pernikahan, pawiwahan. Mungkin ada namanya potong gigi, mepanggur kalau di ini. Kemudian ada namanya pawetonan. Jadi di Bali tidak ada istilahnya mengenal ulang tahun. Jadi weton, jadi waktu lahirnya yang di. Nah, kalau ulang tahun orang modern, tapi nggak apa-apa. Tapi yang menyangkut dengan ritualnya nggak ada. Jadi hanya ya teman-teman. Nah kemudian ada fitriyatnya, tadi itulah panjang lebar disampaikan dengan ketua Banjar kita, saya nggak perlu ini. Nah kemudian di samping itu kegiatan-kegiatan keorganisasian kita kan ada Banjar menaungi, ada pasraman. Pasraman itu pendidikan. Karena kita di sini orangnya minoritas sedikit, berdasarkan aturan atau peraturan undang-undangnya kan setiap sekolah harusnya ada. Tapi memang karena kita kadang-kadang satu sekolah nggak ada, jadi kebijakan daripada parisade kita, jadi ada namanya pasraman menyelenggarakan pendidikan setiap minggu, pendidikan khusus agama, karena di raport itu kan harus ada nilai agama. Jadi kami di umat Hindu di masing-masing wilayah ada pasraman, mulai dari kelas 1 ya, sampai dengan tingkat SMA. Kalau udah di universitas ya, universitas di masing-masing universitasnya udah ada gitu. Kayak dulu anak saya di Trisakti ada juga dosennya di sana gitu ya. Nah kemudian ada juga organisasi yang sifatnya seni. Jadi ada namanya Ki Jaga Satru. Kita juga punya di sini tim kesenian, sanggar tari. Jadi itu fungsinya satu, kita melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali khususnya kan. Kemudian kedua, mengiringin suatu ritual. Kemudian pentas secara profesional kalau memang ada yang undang atau memang pemerintah, nah gitu. Nah kalau di ajaran kita di Hindu ada yang namanya disebut dengan catur guru, ada 4 guru. Itu jadi yang pokok-pokok saya sampaikan tuh. Pertama disebut dengan guru rupaka. Guru rupaka adalah orang tua kita sendiri yang melahirkan. Kemudian ada guru pengajian. Guru pengajian adalah guru yang di sekolah. Kemudian 3 guru wisesa. Nah itu yang paling penting adalah pemerintah. Jadi umat Hindu dimanapun itu kami itu tidak pernah bertentangan dengan pemerintah, justru sinergi, saling memberikan input, saling membantu. Kalau memang pemerintah seperti ya kami tadi mempunyai tim kesenian, kalau beliau memerlukan ya kita pentaskan. Begitu juga kita di umat itu memerlukan bantuan apa, entah itu peraturan, entah bantuan secara ekonomi, pemerintah. Jadi kami selalu bersinergi dengan pemerintah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah guru swadaya, adalah Tuhan itu sendiri. Itu jadi ada 4 catur guru yang ini. Kemudian itu dari tim kesenian. Kemudian ada juga pesantian. Pesantian tuh kalau di umat yang lain tuh Mekidung juga masih di wilayah kita. Kalau di Ganjur itu juga Balai Ganjur itu termasuk tim kesenian. Nah tim pesantian yang khususnya untuk melantunkan lagu-lagu suci, itu untuk mengiringin pada saat kita melaksanakan upacara ritual, baik itu dewayatnya, manusianya maupun fitriyatnya, termasuk juga budayanya gitu. Cuma ada 5 pengorbanan suci yang disebut dengan panciyatnya. Jaga jarak. Ini biasanya kita biasanya dikasih tanda kita aja. Tanda ya. Pos sembahyang di ujung-ujungnya aja. Ya. Ada jarak. Ya, sampai saat ini sih, dan semoga selanjutnya umat kita atau warga sekitar sini ya mudah-mudahan tidak ada yang terkena lah. Ya, kita bisa melanjutkan aktivitas kita sesuai dengan tadi Pak Gusti melanjutkan dharma negara dan dharma agama. Ya. Yang kan kayak pemangku udah usia ya sangat berisiko sekali sebenarnya. Tapi beliau namanya kewajiban melayani umat, mau tidak mau istilahnya beliau akan tetap berada di sekitar umat.
Ya paling maka kita bentuk satgas, istilahnya satgas COVID. Beliau yang harus tegas, umat yang tidak bawa masker, istilahnya tidak diperbolehkan ke pura lah gitu. Terus di-announce jaga jarak ya. Tapi ya kadang-kadang karena kita ada simekrame sosial. Apa sih namanya? Selalu ingin ketemu lah. Iya. Jadi kadang-kadang ya mendekat lagi, nanti kita ingatkan, menjauh lagi. Iya. Emosi. Soalnya kan nggak mungkin kita ngomongnya jauh-jauh gitu. Iya, kita kan baru mengalami seperti ini kan butuh penyesuaian juga Pak ya. Pak, biasanya kalau yang aktif di Banjar itu usia berapa Pak ya, yang sudah mulai aktif? Jadi kita memiliki keyakinan seperti ini. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Jadi mengenai batas usia, ya kita tidak bisa mengeneral usia berapa gitu. Soalnya ada juga yang dari mulai SMA sudah aktif juga, dia sesuai dengan ininya ya, bobotnya ya. Dia bisa melakukan ini. Ada juga yang baru tersentuh, mungkin masanya baru timbul, setelah udah mulai pensiun baru terasa ngapa-ngapain. Jadi memang bervariasi. Nah, tapi tetap ada istilah hukum 20-80 itu. Dari komunitas 100%, hanya 20 tuh yang aktif. Yang 80 itu pasif. Tetapi yang 20 orang itu hasil karyanya bisa mewakili 80 orang tersebut. Nah, jadi kita sebagai pengayah ini, kalau seandainya ada umat yang tidak aktif, ya kita biarkan saja. Mungkin beliau itu belum masanya, atau masanya sudah lewat. Jadi ya kita fine aja gitu loh, istilahnya. Tapi kembali lagi, the show must go on gitu loh. Kita tidak mungkin menunggu orang tersebut nungguin aktif, ayo biar kita kumpul 100% baru kita bergerak, enggak. Cukup yang 20% itu, ayo kita sama-sama. Jadi istilahnya lu lagi gitu. Setiap kegiatan lu lagi ketemu. Tapi ya udah, kita biarkan saja. Karena kita tetap mengacu pada setiap orang tuh ada masanya. Kapan dia akan tertarik untuk ngayah, dan kita setiap orang tidak tahu. Istilahnya keletaknya itu apa istilahnya, kalau itu hidayah panggilannya hidayah itu kapan dia datang terserah lah gitu. Karena kan setiap orang akan memiliki karmanya. Kita mengenal karma, mengenal karmanya kita masing-masing gitu. Jadi silakan saja, tetapi kita akan terus memotivasi umat kita, karena setiap selesai persembahyangan itu dia selalu ada dharma wacana, penyuluhan yang biasanya dari parsade atau tausiah ya, dari sesepuh, dari pinandita, selalu mengingatkan. Dan itu pun hanya sebatas mengingatkan. Kita tidak mungkin memaksa. Betul. Bahkan istilahnya, ayo, bahkan sampai diberikan sanksi itu tidak. Kita hanya bisa himbauan, ayo himbauan, kira-kira gitu. Apa harapannya para orang tua di sini kepada generasi milenial nih? Milenial kan kadang-kadang umat yang Hindu yang tinggal di Jakarta kan mungkin sudah adatnya sudah beda. Nah, harapannya seperti apa pada generasi milenial, khususnya umat Hindu? Ya, mudah-mudahan dia tetap selalu selalu ingat gitu, sebagai jati dirinya dia sebagai umat Hindu. Nah, kapan dia mulai, kapan akan memulai, yaitu kita tidak bisa memaksa. Kita hanya sebatas mengingat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, yang akan, karena kita sebagai umat Hindu di Banjar Jakarta Utara berkewajiban ngempon Pura Dalam, Pura Segara. Kenapa ngempon? Karena kita memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan piodalan. Itu istilahnya, penyelenggaraan piodalan itu istilah kulitnya aja gitu loh. Kalau kita ke isinya kan etika kita. Nah, pada saat kita ngayah itu, kita tuh melatih etika kita. Kita menjadi pengurus, menjadi panitia, kita bertemu dengan orang-orang dengan berbagai macam level akademik, level IQ, level pekerjaan, level sosial, kita belajar. Itulah gemblengan kita untuk mendapatkan pengajaran etika, bagaimana cara kita menghadapi orang lain, bagaimana kita ya istilahnya ego kita kantongin dulu lah. Nah, jadi harapan kita ya agar selalu ingat jati diri kita ini. Kita sebagai umat Hindu loh, kita memiliki kewajiban
Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Kita hanya bisa mengingatkan, makanya kita memiliki pasraman dari tingkat SD kelas 1 sampai SMA kelas 6. Disitulah, walaupun hanya sebulan 3 kali, itu setiap minggu kedua, ketiga, dan keempat. Tapi yang penting konsisten terus ya. Ya, konsisten terus. Ya, kembali lagi faktor orang tua. Sampai kita berbusa-busa sebagai pengurus mengingatkan anak muda kita tanpa dapat dukungan dari orang tuanya sendiri, itu ya agak sulit. Nah, jadi tingkat keluarga dululah kita benahin. Ayo ajak para anak-anak kita, ayo ke pura. Gitu. Di sana tuh kita tidak hanya sembahyang, kita tidak hanya ngurusin agama saja. Kita juga harus bersosialisasi. Sosialisasi. Karena kuncinya, tujuannya kita nih punya kewajiban gitu loh, punya kewajiban. Ya memang kewajiban terutama adalah kita nanti setelah kita meninggal mau ngapain nih kan gitu. Ya memang sih kadang ada orang nanti diselesaikan di Bali saja. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan milenial ini ya, sekarang orang juga ngapain diselesaikan di Bali gitu loh. Misalnya meninggal gitu ya. Kan kita sangat berbeda dengan umat-umat yang lain gitu ya. Nah, kita nih kalau meninggal itu ada ritual yang harus kita jalanin, yang selama ini biasanya dilakukan hanya bisa di Bali. Tetapi dengan adanya Gerahayatnya ini, kita bisa lakukan, kita bisa selesaikan dengan sempurna, bisa dilakukan di Gerahayatnya gitu loh. Dan itu kewajiban kita, istilah memelihara gedung, memelihara tata krama kita dalam pelaksanaan ritual-ritual tersebut. Kita juga umat Hindu sampai saat ini, mungkin dari dulu kita selalu saling menghormati, toleransi, sehingga keberadaan kami umat Hindu dimanapun kami, khususnya di Jakarta Utara, di lingkungannya kan umat-umat lain ya. Nah, karena kita selalu bertoleransi, berkontribusi, saling membantu, sehingga sampai saat sekarang tidak ada gangguan lah. Justru kalau saat-saatnya waktu-waktu tertentu, umpamanya kalau seperti kayak sekarang ada masalah COVID gitu, kita juga membantu sekitarnya seala kadarnya gitu. Kemudian pada saat bakti sosial mau mengadakan upacara melasti, itu ada juga bakti sosial yang berupa pengobatan, pembagian sembako. Jadi intinya kita dengan warga sekitarnya tidak ada ini. Nah, terutama yang kembalikan saya sebagai salah satu fungsi di FKUB itu adalah mengadakan verifikasi atau pemeriksaan keberadaan suatu majelis atau keagamaan dalam mendirikan tempat ibadah. Nah, karena itu kalau dibilangin rumit ya tidak, kalau dibilangin tidak ya rumit. Karena saya sebagai pelaksana di lapangan ya verifikasi itu ada yang di sini Gereja Petra Pak, itu 10 tahun Pak, tidak pernah kelar-kelar. Bahkan yang salah satu pengurusnya, Pak, saya kenal dengan Pak Presiden SBY gitu. Ya jangankan presiden, karena itu harus ada prosedur, ada aturannya. Itu kalau sepanjang itu tidak dipenuhi, kami tidak bisa memberikan rekomendasi. Kita memberikan rekomendasi setelah ada verifikasi, baik itu tempatnya, mengenai surat-suratnya, ada 26 item yang harus dipenuhi. Salah satunya yang paling penting, yang paling rumit adalah menurut PBM itu peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, itu ada syaratnya 90 dan 60. 90 itu adalah user, umatnya tersendiri, kan nggak jadi masalah ya. Yang 60 itu adalah pendukung lingkungan itu. Nah, itu yang rumit ininya, yang sampai saat sekarang tuh sangat-sangat rumit ya. Tergantung nanti dari pengurus dan panitia bagaimana pendekatan. Nah, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan lebih. Nah, kami sendiri Banjar Jakarta Utara kelihatannya mungkin atas petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kira-kira sudah 6 bulan ya, 6 bulan 8 bulan ya kita mendapatkan IMB ya, untuk mendapat iya ya, kurang lebih sekitar 6 bulan ya proses itu ya, prosesnya sekitar 6 bulan. Karena dari permintaan kawan-kawan saya, teman-teman di FKUB yang lainnya sudah, baik itu di Muslim, di Kristen, di Buddha, dan ini udah, kok umat Hindu kok belum ada yang punya IMB tempat ibadahnya. Nah, kebetulan
saya ada di dalam dan dukungan dengan teman-teman dan dukungan dari umat saya terutama para pengurus, sehingga dengan waktu 6 bulan itu sudah selesai Pak Tunggar. Karena memang kita sebenarnya bangunan itu sudah ada, cuma melegalisir tapi memenuhi syarat itu. Walaupun saya ada di dalam, kalau syaratnya nggak bisa juga. Bahkan dia kenal presiden juga nggak bisa gitu ya, tapi persyaratannya itu penting. Nah itulah kebanggaan saya setelah saya dapat mengabdi di masyarakat yang ada istilahnya sekarang Dharma Agama dan Dharma Negara. Nah saya juga tadinya di BUMN Pak Pelono, jadi mengabdi di negara gitu kan. Setelah saya selesai mengabdi di agama, jadi Dharma Agama. Ya itulah kebanggaan saya sebagai salah satu umat Hindu yang ada di luar Bali lah, khususnya ada di Jakarta, bisa kita bersama-sama untuk ngatur rangaya istilahnya itu, bergotong royong apa yang kita mampu. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan saya akan akhiri dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om. Tadi kita sudah mendengar cerita dan sejarah tentang kehidupan masyarakat umat Hindu yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan bincang-bincang saya tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mendengar video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.